Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, saya, Jihan Safira, dan juga dua rekan saya, Ananda Pramesti Regita, dan juga Andi Reshanda, akan mempresentasikan materi semantik berjudul Deixis. Pengertian Deixis. Menurut KBBI, deixis diartikan sebagai hal atau fungsi yang menunjuk sesuatu di luar bahasa, seperti kata tunjuk, kata ganti orang atau pronomina, keta'rifan, dan sebagainya. Di sini saya mengambil pengertian deixis menurut Lyons. Di sini dikatakan bahwa deixis atau penunjukan adalah lokasi dan identifikasi orang, objek, peristiwa, proses, atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau sedang diacu dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktunya pada saat dituturkan oleh pembicara atau yang diajak bicara. Lalu saya juga mengutip pendapat menurut Bambang Kaswantipurwo. Kata dikatakan bersifat deixis apabila rujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung siapa yang menjadi pembicara saat dan tempat dituturkannya kata itu. Selanjutnya saya membahas mengenai deixis pronomina orangan atau persona. Istilah persona berasal dari kata Yunani prosopon yang artinya topeng, atau topeng yang dipakai seorang pemain sandiwara, yang berarti juga peranan atau watak yang dibawakan oleh pemain sandiwara. Deixis persona ditentukan menurut peran peserta dalam berbahasa. Ini adalah bagian pembagian peserta dalam berbahasa yang sudah sangat umum kita ketahui, yaitu ada persona pertama, kedua, ketiga, dan tunggal dan jamak. Pronomina persona pertama, tunggal, artinya yang melibatkan dirinya, seperti aku, saya, daku. Sedangkan jamak adalah kelompok yang melibatkan dirinya, seperti kami, kita. Pada kata aku, lebih banyak digunakan dalam situasi informal dan lebih banyak menunjukkan keakraban antara pembicara dan pendengar. Sedangkan pada kata saya berbentuk formal atau umumnya dipakai dalam tulisan atau pembicaraan resmi. Kata daku ini jarang digunakan. Biasanya digunakan dalam karya sastra berupa puisi atau novel. Pada kata kami dalam jamak ini bersifat inklusif, artinya menyertakan kawan bicara. Saya dan yang lain juga termasuk kamu. Sedangkan pada kata kita bersifat eksklusif yang artinya tidak menyertakan lawan bicara, saya dan yang lain, tapi kamu tidak termasuk. Ini adalah contoh penggunaan dari pronomina persona pertama. Pada kata aku, konteksnya informal, ini ada aku akan pergi ke rumah tante besok. Terus aku akan belanja ke mall hari Minggu nanti. Pada contoh saya dalam konteks formal, ada pada kesempatan ini perkenankan saya berpidato mengenai kebersihan. Terlihat jelas ada kata berpidato yang artinya situasinya sedang formal atau resmi. Pada kata saya juga dapat digunakan dalam hal kepemilikan. Contohnya itu seperti itu rumah saya, beliau paman saya. Pada contoh jamak, pada kata kita sedang belajar mata kuliah semantik yang diampu oleh Pak Ari Fauzi. Pada kata kita ini mencakup saya dan yang lain sebagai kelompok 8 dan kalian sebagai penyimaknya. Selanjutnya pada kata kami termasuk ke dalam konteks eksklusif di mana
Sifat ini tidak menyertakan lawan bicaranya. Seperti pada contoh berikut, kami dari kelompok 8 sedang menyajikan presentasi mengenai Deksis. Ini hanya kelompok 8 saja dan tidak terlibat oleh kalian. Lalu selanjutnya adalah pronomina persona kedua, di mana pronomina ini mengacu pada orang yang diajak bicara. Pada pronomina tunggal, ada kata engkau, kamu, anda. Kata engkau dan kamu memiliki bentuk variasi kau dan mu. Kata engkau, kamu, dan mu bisa dipakai oleh orang tua terhadap orang muda yang sudah dikenal baik dan lama, orang yang status sosialnya tinggi, orang yang mempunyai hubungan akrab tanpa memandang umur dan status sosial. Sedangkan pada pronomina jamak ada kata kalian, di mana selain kata kalian, ada bentuk pronomina kedua tambahan yaitu Anda sekalian, kamu sekalian. Meskipun bentuk kalian tidak terikat pada tata krama sosial, status sosial yang lebih rendah umumnya tidak memakai bentuk itu terhadap orang yang lebih tua atau orang yang berstatus sosial lebih tinggi. Dalam pronomina persona kedua ini banyak keragamnya seperti Anda, saudara. Leksim kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak. Leksim jabatan seperti guru, dokter. Pemilihan bentuk yang harus dipilih ditentukan oleh aspek sosiolinguistik. Misalnya, bentuk bapak atau pak, ibu atau bu merupakan bentuk sapaan kekeluargaan yang menandakan dua pengertian. Pertama, orang yang memakai bentuk tersebut memiliki hubungan akrab dengan lawan bicaranya. Yang kedua, dipergunakan untuk memanggil orang yang lebih tua atau orang yang belum dikenal. Contohnya, ibu mau kemana? Lalu, apakah bapak berkenan untuk saya wawancarai untuk tugas penelitian saya? Dengan kata lain, pengertian kedua menandakan hubungan antara pembicara dengan lawan bicara kurang akrab. Sedangkan bentuk saudara, Anda digunakan untuk menghormati dan ada jarak nyata antara pembicara dan lawan bicara. Khusus untuk bentuk ketakziman Anda, biasanya ini dimaksudkan untuk menetralkan hubungan. Meskipun kata itu telah lama dipakai, tetapi struktur nilai sosial budaya kita masih membatasi pemakaian kata ganti tersebut. Pada saat ini, kata ganti tersebut dipakai pertama dalam hubungan yang tak pribadi, sehingga bentuk Anda tidak diarahkan pada satu orang khusus. Kedua, dalam hubungan bersemuka atau bertatap muka, tetapi pembicara tidak ingin terlalu formal ataupun terlalu akrab. Berikut adalah contoh penggunaan pada pronomina kedua tunggal. Pertama, kau. Kau tak usah ragu tentang hal itu. Baiklah, aku akan mengganti pertanyaan itu kalau kau mau. Lalu yang kedua, kata mu. Kalau begitu, kenapa tidak di sini saja menunggu suamimu itu? Ketiga, Anda. Kapan Anda mau mampir ke rumah paman? Sedangkan pada kata contoh jamak, kalian, wok, nu, besok kalian ibu antar ke rumah eyang. Selanjutnya, pada pronomina persona ketiga ini mengacu kepada orang yang dibicarakan. Pada pronomina tunggal, ada kata dia, ia, beliau. Sedangkan pada kata jamak, ada mereka. Pada tunggal, kata ia dan dia mempunyai bentuk variasi nya. Bentuk dia dan ia umumnya digunakan oleh pembicara tanpa ada maksud untuk menghormati orang yang dirujuk. Sedangkan bentuk beliau digunakan oleh pembicara untuk merujuk kepada orang lain yang patut untuk dihormati walaupun lebih muda dari pembicara. Pada kata jamak mereka, pada umumnya mereka hanya dipakai untuk insan atau manusia. Benda atau konsep yang jamak dinyatakan dengan cara lain, misalnya dengan mengulang nomina tersebut atau disebut reduplikasi. Ini adalah contoh penggunaan pronomina persona ketiga, tunggal. Ia di sini sebagai subjek, ia bersembunyi di gang pintu keluar kereta. Lalu kata dia, seharusnya dia sudah datang sore ini. Pada katanya, ibu yang menggadaikan sawah itu kepadanya. Lalu kata beliau diharapkan hadir pada acara peresmian cabang toko kita yang baru. Selanjutnya pada contoh pronomina persona jamak, pada kata mereka, sejak 2 hari terakhir itu mereka berdatangan. Lalu untuk benda atau konsep yang jamak, ini ada contoh seperti mobil-mobil mewah itu berjajar-jajar di depan rumah Pak Wali Kota. Lalu, aku sudah muak dengan janji-janji busukmu.
Selain 3 macam deiksis yang tadi sudah dijabarkan, di sini juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk persona. Bentuk persona dapat dibedakan berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan distribusi morfemisnya yang meliputi bentuk bebas dan terikat, kemudian berdasarkan distribusi sintaktisnya yang meliputi bentuk lekat kanan dan bentuk lekat kiri. Kita bahas lebih dulu mengenai persona berdasarkan distribusi morfemisnya. Pertama, ada bentuk bebas, yaitu persona yang tidak mengalami perubahan bentuk ataupun variasi bentuk. Contohnya, kalimat 1, kamu sudah menulis teks deskripsi belum? Kalimat kedua, aku akan ikut seminar online minggu depan. Pada contoh di atas, bentuk kamu dan aku tidak mengalami perubahan ataupun variasi. Kedua, ada bentuk terikat, yaitu persona yang mengalami perubahan ataupun variasi. Bentuk terikat ini kemudian dibedakan lagi menjadi bentuk lekat kanan dan lekat kiri yang nantinya akan dikaitkan dengan persona berdasarkan distribusi sintaktisnya. Contohnya kalimat 1, aku pulang diantar kakaknya. Kalimat 2, kita ke toko buku memakai motor adikku saja. Contoh di atas, bentuk aku dan kita merupakan bentuk bebas, sedangkan bentuknya dan ku termasuk bentuk terikat, karena mengalami perubahan bentuk dari dia menjadinya dan dari aku menjadiku. Selanjutnya kita bahas mengenai persona berdasarkan distribusi sintaktisnya. Pertama ada bentuk lekat kanan. Bentuk ini didapatkan dalam konstruksi posesif atau kepemilikan. Misalnya, mobilku, piringnya, tugasmu. Bentuk lekat kanan juga dapat ditemukan pada kata ganti persona yang menduduki objek. Misalnya, Lala menjemputku, Lala menjemputmu. Di contoh ini, bentukku dan mu menduduki fungsi objek. Kedua, ada bentuk lekat kiri. Bentuk ini berupa pronomina persona pertama dan kedua, serta berada dalam rangkaian verba sebagai pelaku. Contohnya kalimat 1, tugas artikel minggu lalu sudah kukumpulkan. Kalimat kedua, soal itu nanti kau tanyakan saja. Dalam contoh di atas, bentuk ku dan kau berada dalam rangkaian verba dan sebagai pelaku. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan deiksis yang menyangkut nama diri. Ujaran sehari-hari dapat menghindari pemakaian pronomina orangan. Kita cenderung memakai nama lain termasuk nama diri, karena beberapa orang lebih suka kepada pendekatan yang tidak langsung. Supaya lebih mudah, kita bandingkan 2 kalimat berikut ini. Kalimat 1, guru mengatakan, Hana, dari mana saja jam segini baru hadir? Kalimat kedua, guru mengatakan, kamu dari mana saja jam segini baru hadir? Kalimat 1 merupakan contoh penggunaan deiksis nama diri, di mana pembicara yaitu guru terlibat dalam percakapan dengan anak yang bernama Hana. Hana kemudian berperan sebagai pihak yang diajak bicara, yaitu orang kedua. Pembicara yaitu guru menyapa lawan bicaranya tidak dengan pronomina orang kedua seperti pada contoh kalimat nomor 2. Saat nama Hana disebut, Hana pun mengetahui bahwa dirinya lah yang berperan sebagai lawan bicara. Berikut contoh kedua. Kalimat ketiga, Hana mengatakan, Hana masih mengantar ibu ke pabrik plastik dulu, Bu. Kalimat keempat, Hana mengatakan, saya masih mengantar ibu ke pabrik plastik dulu, Bu. Kata Hana pada kalimat ketiga yang juga pengganti saya atau aku pada kalimat keempat tidak lagi berfungsi sebagai kata sapaan, tetapi sebagai nama acuan, karena kata Hana mengacu pada dirinya sendiri. Nama acuan bentuknya dapat sama dengan nama sapaan, yakni nama diri dan nama tingkat kekerabatan. Kemudian contoh ketiga, kalimat kelima, Hana menjawab pertanyaan guru dengan sopan.
Hana masih mengantar ibu ke pabrik plastik dulu, Bu. Kalimat ke-6, guru bertanya kepada Didi, Hana terlambat. Sebagai tutur acuan, nama diri hanya mengacu dan menunjuk, artinya tidak menyapa kepada pembicara dan yang dibicarakan. Seperti pada kalimat kelima, Hana mengacu atau menunjuk kepada pembicara, yaitu anak yang bernama Hana itu sendiri. Dan pada kalimat ke-6, guru sebagai pembicara, yaitu orang pertama, kemudian Didi sebagai lawan bicara atau orang kedua, dan Hana mengacu atau menunjuk kepada orang yang sedang dibicarakan atau orang ketiga. Deiksis selanjutnya adalah deiksis yang menyangkut pronomina demonstratif atau penunjuk. Deiksis ini ditunjukkan oleh satuan leksikal yang berhubungan dengan arah dan ruang, antara lain ini, itu, sini, situ, dan sana. Kata ini dan itu bersifat demonstratif, sedangkan sini, situ, dan sana bersifat lokatif. Kata sini dan situ dapat dipakai juga untuk mengacu kepada pembicara dan menyapa yang diajak bicara. Contohnya, situ kumpul-kumpul ya semalam. Situ untuk menyapa yang diajak bicara. Hal tersebut terjadi karena pembicara tidak mau atau tidak dapat memilih salah satu bentuk sapaan karena alasan tertentu. Contoh lainnya adalah, sini sudah jarang kumpul-kumpul sejak pandemi. Di dalam bahasa Indonesia, deiksis yang menyangkut pronomina demonstratif atau penunjuk dapat dibedakan dari sudut jauh dekatnya. Contohnya, pada kalimat 1, kopi ini saya beli di situ. Dan kalimat 2, kopi itu saya beli di sana. Pada kalimat 1, kopi ini yang dimaksud adalah kopi yang ada di sini atau kopi yang dekat dengan pembicara. Pada kalimat 2, kopi itu yang dimaksud adalah kopi yang ada di situ atau kopi yang tidak dekat dengan pembicara. Fungsi pronomina penunjuk atau demonstratif lebih terlihat bila orang bergerak dan biasanya digunakan pula preposisi direktif atau di, ke, dan dari. Contohnya, jangan kemana-mana, aku saja yang ke situ. Kalimat tersebut mengacu kepada pembicara yang menuju tempat lawan bicaranya yang ada di situ. Pronomina demonstratif yang menyangkut verba menunjukkan gerakan atau dinamis menuju lokasi. Verba tersebut selalu muncul dengan preposisi direktif bila menunjukkan gerak. Contohnya, saya bersepeda ke alun-alun Malang. Bersepeda ke pada kalimat tersebut berhubungan dengan lokasi dan proses ke arah yang dituju. Contoh selanjutnya adalah saya pulang dari alun-alun Malang pukul 4. Pulang dari berhubungan dengan asal dan mulai bergeraknya menuju tempat lain. Yang terakhir adalah deiksis yang menyangkut waktu. Deiksis yang menyangkut waktu ini berhubungan dengan struktur temporal. Leksem waktu seperti pagi, siang, sore, dan malam tidak bersifat deiktis karena perbedaan masing-masing leksem itu ditentukan berdasarkan patokan posisi planet bumi terhadap matahari. Leksem waktu bersifat deiktis apabila yang menjadi patokan adalah pembicara. Seperti ketika mengucapkan kata sekarang, artinya bertitik labuh pada saat si pembicara mengucapkan kata itu, atau yang disebut saat tuturan. Kata kemarin bertitik labuh pada 1 hari sebelum saat tuturan, dan kata besok bertitik labuh pada 1 hari sesudah saat tuturan. Penentuan kata kemarin dan besok terhadap sekarang telah ditentukan, karena perhitungannya berdasarkan ukuran satuan kalender. Penentuan leksem deiktis dulu, tadi, nanti, dan kelak tidak tertentu dan relatif. Kata dulu dan tadi bertitik labuh pada waktu sebelum saat tuturan. Kata dulu menunjuk lebih jauh ke belakang daripada tadi. Kata tadi dan dulu berbeda dalam hal jangkauannya. Kata tadi dapat bertitik labuh, misalnya pada 1 menit, 5 menit, 1 jam, atau 7 jam sebelum saat tuturan. Asal tidak lebih dari 1 hari sebelum saat tuturan. Sedangkan kata dulu mempunyai jangkauan lebih dari 1 tahun sebelum saat tuturan dan dapat lebih jauh ke belakang tanpa ada batasnya.
Kata nanti dan kelak bertitik labuh pada waktu sesudah saat tuturan. Kedua kata ini dapat sama-sama menunjuk jauh ke depan. Kata kelak tidak dapat dipakai untuk menunjuk waktu dekat ke depan, misalnya dalam pengertian 1 menit, 5 menit, atau 1 jam. Kata nanti dapat mengacu pada waktu tersebut. Kata nanti dapat dirangkaikan dengan kata pagi, siang, sore, dan malam. Apabila dirangkaikan, maka tidak dapat memiliki jangkauan ke depan lebih dari 1 hari. Dalam rangkaian dengan nama bulan, kata depan bersinonim dengan kata nanti. Akan tetapi, hanya kata depan yang dapat dirangkaikan dengan kata bulan dan tahun. Contohnya, saya pulang bulan depan dan saya pulang bulan nanti. Terima kasih.